jadi kembali lagi di channel YouTube aku yaitu Samsia. Nah, untuk podcast kali ini, untuk tamu kita pada hari yaitu dari teman aku sendiri, di mana juga satu jurusan nih sama aku guys. Jadi kami sama-sama dari Universitas Karya ya. Nah, juga di sini kita dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, tapi bedanya aku kelas A, dia kelas B. Siapa namanya? Inilah Medita. Hai. Halo Med, apa kabar? Halo. Nah, sekarang kan kita nih lagi minggu-minggu UAS nih. Gimana UASnya sekarang? Uasnya so far so good, aman ya. Seperti yang Anda rasakan juga ya. Iya, Dua. sangat-sangat seperti ya ingin kembali ke kampung gitu ya. Pengen cepet-cepet libur. Iya, karena bingung menjalani UAS yang super-super bikin kita mumet ini ya. Berat banget ya. Nah, gimana nih? Sebelum kesini dari mana dulu nih? Atau langsung kesini dari rumah? Tadi dari kos. Oh, dari langsung kos, kesini. langsung kesini. Sebelumnya kegiatannya apa? Nggak ada kegiatan gitu? Nggak ada hari ini. Khusus untuk Samsia. Selamat. Bagus ya guys, sangat perfect nih. Khusus untuk aku berarti sangat-sangat spesial. Nah, siap nggak untuk diwawancara ini? Siap, silakan. Nah, dengar-dengarnya nih ya, Medita ini punya bisnis ya. Bisa disebutkan bisnis apa? Oke, jadi aku punya small business, aku ownernya dari With Food. Oh, Itu aku di rumah ya, domisilinya di rumah. Jadi With Food itu dia makanan, Oh, makanan. ya. Dia ada dimsum dan ada birthday cake juga, gitu. Nah, untuk makanannya ini cocoknya untuk siapa nih? Untuk anak-anak, remaja, atau siapa aja gitu? Kalau untuk dimsum itu, makanannya itu untuk segala usia ya, dari anak-anak bisa, orang tua bisa. Terus kalau untuk birthday cake, ya itu sama untuk semua usia juga bisa. Kalau birthday cake yang aku buat itu, dia tuh ada mini cake, atau sekarang itu lagi boomingnya itu bento cake namanya. Jadi bento cake itu small cake yang memang cukup satu yang kecil itu untuk beberapa orang. Nah, orang kan itu kadang nggak suka ya makan yang besar itu, nggak habis lama gitu ya. Nah, jadi aku buat itu untuk mereka yang pengen makan kue tapi nggak pengen banyak gitu. Iya sih, karena kalau biasanya nih, kalau untuk birthday cake itu kan yang gede-gede yang ada kan. Nah, orang itu makannya pun saat ini aja kan, kayak udah potong kue makan. Ya. Mau kadang berminggu-minggu. Jadi dengan adanya itu menurut aku ya bener-bener bagus nih untuk kayak untuk ngerayain teman-teman kita aja. Nah, kalau dari budgetnya berapa ya harganya itu? Kalau untuk dimsum aku itu aku jualnya bisa per pieces, bisa per paket. Kalau untuk piecesan itu kita mulai dari 3.000. Nah, kalau untuk paketan kita mulai dari 100.000. Kalau untuk birthday cake itu, untuk mini cake atau bento cake itu, aku mulai harga 35.000. Harga yang aku kasih itu sesuai dengan aku lihat pasar, bagaimana pasar di Dumai. Aku lihat target aku juga siapa nih. Jadi target aku itu adalah pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa yang ada di Dumai. Jadi aku memperkirakan budget berapa nih yang cocok sama mereka, yang bisa termakan sama mereka yang worth it lah untuk mereka beli seperti itu. Nah guys, jadi buat kalian nih bisa ya langsung pesan sama Meditanya karena harganya itu sangat gimana ya? Harganya itu bukan yang harga-harga tinggi. Ini masih bisa untuk kita para pelajar bisa pesan nih karena harganya juga masih terjangkau dengan sangat-sangat mudah, sangat-sangat murah ya. Aku mau nanya nih, kapan Medita ini mulai merintis usaha seperti itu? Oke, jadi awal mulanya itu COVID 2020 ya, kita udah libur sekolah karena COVID. Jadi itu rasanya kayak gabut ya, nggak ada kerjaan, nggak ada sekolah, nggak ada kerjaan. Karena aku hobi jajan, anaknya suka jajan, suka makan juga. Kerasa deh, pengen jajan mulu. Tapi rasanya itu aku tuh anaknya gini, suka penasaran. Aku beli, rasanya aku bisa buat, aku buat gitu. Jadi aku beli, aku bisa buat nggak ya? Jadi aku coba, ternyata aku bisa buatnya. Dan aku lihat juga di Dumai waktu itu lagi hebohnya juga dimsum. Jadi aku mulailah jualin itu dan alhamdulillah laku sampai sekarang. Terus untuk cake itu aku mulai itu tahun lalu. Jadi untuk cerita cake itu agak sedih ya karena awal mula aku buka cake itu aku lagi down-downnya banget, terus kayak aku cari kegiatan yang bisa ngalihin pikiran aku ke situ. Jadi udah aku mulai buat itu
tahun lalu. Seperti itu. Oh, jadi untuk dimsum lebih cepat, lebih dulu dimulai ya. Karena nah berarti dengan adanya COVID-19 kemarin tuh ada manfaatnya guys. Nah, di sini si Medita menggunakan manfaatnya itu seperti dia membuka usaha nih karena dengan kegabutannya itu tadi. Nah, apakah menjalannya ini sangat enjoy atau merasa terbebani? Enjoy banget sih karena untuk usia pelajar ya, kita pelajar mahasiswa udah ada penghasilan sendiri tuh enjoy, jalannya enjoy. Karena kalau kita udah enjoy ya lancar aja gitu. Yang penting tuh di awal tuh kita ngerasa tidak ada terbebani, kita enjoy. Jadi sejauh ini sih aman, kita lancar-lancar aja. Jalannya juga enak sih. Nah, berarti dengan menjalani enjoy tidak sama sekali mengganggu perkuliahan ya? Oh enggak sebenarnya enggak, tapi aku di situ dituntut untuk bisa bagi waktu. Jadi selama kita udah kuliah offline ini, aku bolak-balik Dumai Pekanbaru untuk kontrol bisnis aku, untuk cek bagaimana mingguannya, bulanannya. Jadi bagi waktu sih sebenarnya yang agak sulit ya. Nah, kalau cara bagi waktunya gimana nih Medita nih? Per minggunya harus pulang berapa kali kah? Atau menargetkan sebulan aku tuh harus kembali ke Dumai, atau seminggu berapa kali gitu? Kalau untuk itu nggak ada minimal banget, itu sebulan sekali. Tapi itu bisa seminggu, setiap minggu itu aku bisa pulang tergantung dari jadwal kuliahku misalnya. Aku kuliah itu cuma Sabtu Minggu free ya. Terus kalau misalnya lagi ada tugas banyak, aku nggak pulang. Jadi tergantung dari jadwal kampus kan, kalau misalnya banyak aku nggak pulang. Nah, selain itu kalau misalnya nggak bisa pulang nih, banyak tugas, apakah ada yang handle? Oh ada, jadi di sana itu dihandle sama mamaku, sama mbak, dan aku juga punya anggota di sana. Jadi mereka yang bantuin aku. Nah, untuk anggotanya sendiri tuh ada berapa orang? Nah, untuk anggota dari luar itu aku ada 1 orang, untuk dari keluarga sendiri itu aku ada 3 orang. Nah, berarti untuk mendengar berarti yang menghandle itu seperti Mama Medita, berarti keluarga tuh sangat mendukung dengan adanya bisnis tersebut ya. Alhamdulillah mendukung banget. Jadi aku itu dari SMP itu suka banget jualan. Suka banget jual tuh suka banget. Jadi keluarga aku mendukung. Untungnya keluarga aku mendukung, keluarga aku memfasilitasi aku untuk itu. Jadi aku jauh dari aku nggak bisa ngehandle itu, mereka mau bantu ngehandle itu. Asalkan usaha aku itu nggak berhenti, nggak stuck gitu. Untuk modalnya sendiri itu kira-kira berapa modalnya? Modal awal untuk membangun sebuah bisnis ini yang berjalan sampai saat ini? Modal awal ya, nggak inget aku. Karena aku nggak inget kalau modal awalnya berapa, karena udah 2 tahun lalu ya. Nggak inget sih aku. Kira-kira apakah selain dari kalangan anak perkuliahan ini bisa nggak orang-orang lain tuh bisa membangun bisnis seperti ini? Oh, contohnya bisa. anak-anak seperti anak-anak sekolah yang masih berus SMP atau SMA ataupun yang sudah berumah tangga. Bisa banget. Kita ini sekarang lagi di zaman penuh dengan teknologi ya. Apapun itu dilakukan dengan teknologi. Hidup kita itu berdampingan sekarang sama teknologi. Jadi usia berapapun, jika punya keinginan, punya niat gitu, pasti ada aja jalannya. Kita gunakan, kita manfaatkan aja teknologi yang ada ini. Kita misalnya mau jualan online, kita bisa promosikan ke sosial media yang lagi naik-naiknya banget sekarang gitu kan. Terus yang penting itu adalah keinginan kita. Kita mau maju, kita mau ada penghasilan tambahan. Atau untuk anak muda nih, anak muda itu sekarang kan nggak dikit kok anak muda sekarang yang mulai punya penghasilan sendiri karena mereka memanfaatkan sosial media, mereka memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi sangat disarankan kayak kalau kita nggak coba sekarang kapan lagi? Coba aja dulu. Itu. Nah, boleh selalu minum ya Medita ya. Tahu karena kebanyakan ngomong jadi haus nih, jadi aja ya. Nah, sekarang nih kan bisa terbilang udah sukses lah ya. Sekarang ini bisa menjalani perkuliahan, bisa sambil membangun bisnis, bahkan bangun bisnisnya udah berjalan 2 tahun. Alhamdulillah lancar ya bisnisnya ya. Nah, pasti banyak nih omongan-omongan dari luar nih. Ada yang ngomong ini, ngomong itu. Nah, ada nggak gitu yang memberikan omongan yang buruk sampai ke telinga sehingga seperti kayak buat down atau yang menambah semangat gitu? Sejauh ini sampai di telingamu nggak pernah dengar yang kayak orang ngata-ngatain ya, tapi
orang dukung kayak wah hebat ya. Sekarang udah apa-apa udah sendiri, udah punya penghasilan sendiri. Itu sih. Jadi alhamdulillah mungkin ada orang yang pasti sebanyak apa yang suka sama kita, sebanyak itu juga orang yang gak suka sama kita ya. Benar-benar. Mungkin ada yang mengata-ngatain, tapi alhamdulillah nggak sampai ke telinga aku, karena aku anaknya tuh muda down, jadi mungkin kalau dengar tuh gak suka kayak aku tak berdaya. Nah, dari penghasilannya nih, penghasilannya Medita bawa kemana nih uangnya? Di tabungan kah? Atau dijadikan untuk uang jajan per hari-hari? Atau dibagi-bagi nih? Ini sebagian aku sisihkan untuk di sini, sebagian aku sisihkan untuk di sini, atau seperti apa? Oke, jadi setiap income yang masuk di aku itu, sekarang gini, alhamdulillahnya aku tuh sekarang udah apa-apa udah sendiri sekarang. Jadi apapun kebutuhan hidup aku, sekarang aku udah biayain sendiri. Jadi ada sekian persen yang wajib banget aku tabung setiap minggunya atau setiap bulannya. Ada bagian yang untuk aku jajan, untuk aku beli ini itu, untuk aku kehidupan aku di kosan, aku anak rantau ya, kehidupan aku di rantau. Itu udah aku bagi-bagi, udah dibagi-bagi, tapi enggak yang wajib segini-segini enggak. Ada nggak yang Medita tuh dari dulu tuh ingin beli ini tapi kemarin belum bisa beli, nah sekarang udah kebeli gitu dari hasil banyak sih. Dulu kayaknya aku mau ini tapi kayak nanti dulu deh, sayang uangnya, nabung dulu deh. Tapi sekarang tuh kayak alhamdulillah banget, apa yang aku mau kayak aku udah langsung bisa beli tanpa mikir, tapi tetap dengan kegunaannya ya. Sekarang tuh bisa beli juga bisa nabung ya. Kalau dulu kan mau beli nih tapi nabung aja lah dulu. Kalau sekarang mau beli bisa beli, mau nabung juga bisa nabung ya. Nah, ada nggak dari bisnis ini itu mau buka cabang gitu? Gimana? Oke, jadi aku punya planning. Sebenarnya planning ini udah lama. Waktu libur semester sebelumnya aku udah ada ini, tapi terkendala waktu itu beberapa hal. Aku udah ada toko sebenarnya, tapi belum buka. Oh, baik. Nah, jadi ini sangat bisa dijadikan contoh ya guys ya untuk kalangan-kalangan mahasiswa seperti kita, karena di samping kita juga melakukan kewajiban kita sebagai anak kuliah, kita juga bisa merintis usaha kecil-kecilan sebagai modal sampingan kita untuk kita berbelanja ataupun kebutuhan perkuliahan kita. Nah, terakhir, ada nggak motivasi nih untuk anak-anak kalian seperti kita untuk memberikan melakukan hal baik lah selain hanya melakukan perkuliahan saja, biar mengisi waktu kosongan, biar kita juga sebagai tidak memberikan beban lah yang sangat berat kepada orang tua kita. Oke, untuk anak muda zaman sekarang, kita ini adalah kaum milenial, kaum yang selalu bersama dengan teknologi, sosial media bersama kita juga. Jadi menurut aku kita harus jadi anak muda yang bermanfaat, kita harus jadi anak muda yang dituntut kreatif, kita harus membuka cakrawala kita yang lebih luas lagi. Banyak peluang asal kita menggali. Jadi kalau kita mau jadi seseorang, kita mau jadi sesuatu, harus digali, harus semangat, harus ada motivasi juga, harus ada niat yang paling penting. Iya, niat sih. Kalau ada niat tuh pasti kita bisa ngejalaninnya ya. Dan cari passion kalian itu di mana gitu. Passion kalian itu bisa berkembang dengan sosial media loh. Jadi intinya manfaatkan teknologi yang ada sekarang. Nah nih guys, ini sangat-sangat bisa menjadikan motivasi buat kita ya, terutama saya sendiri nih. Karena dimana apalagi awal-awal semester atau di akhir semester itu kan kita udah renggang-renggang nih. Jadi kita bisa manfaatkan waktu itu. Apalagi kita terbiasa menggunakan handphone ya, kita kan bisa berjalan nih melalui handphone saja. Nah jadi teman-teman, ada nggak nama IG-nya nih, nama usahanya? Jadi bisa di follow ya. Namanya itu widfood, wid.food. Follow. Nah, jadi silakan buat teman-teman untuk memfollow-nya. Nah, sekian, terima kasih. Inilah wawancara mengenai sama Medita ya, tentang bisnis dia. Ini sangat bisa menjadikan contoh nih untuk kita ke depannya. Terima kasih buat semuanya, terima kasih Medita ya. Terima kasih, semoga usahanya tambah sukses, lebih lancar lagi. Dan semoga penghasilannya bisa lebih banyak lagi ya. Nah, terima kasih nih guys buat semuanya. Semoga kalian suka dengan podcast kali ini dan sangat bisa memotivasi kalian. Terima kasih.